Presiden direktur itu hanya mencicipi sedikit ayam tanpa sadar teringat akan rasa masakan ibunya waktu kecil. Saat itu hanya karena ibunya tidak tega makan. Jadi dia memberikan semua ayam untuk keempat adiknya. Membuat ibunya karena kekurangan gizi, tiba-tiba pingsan. Menunggu ayah menggendong ibu ke rumah sakit. Mereka baru saja pergi, lalu mengalami kecelakaan mobil. Sejak itu pergi selamanya. Keempat adiknya dan kakak laki-laki tertua sejak saat itu memikul tanggung jawab sebagai seorang ayah agar adik-adiknya tidak kelaparan. Dia mengeluarkan sepotong kue besar, satu-satunya dari sakunya, dibagikan untuk dimakan adik-adiknya, sementara dirinya hanya bisa menelan ludah dan menahannya. Adik perempuan keduanya melihatnya, lalu memberikan sepotong untuknya. Kakak tidak lapar. Kamu makan saja. Kalau kakak tidak makan, aku juga tidak mau makan. Kak, kita mau kemana? Kakak laki-laki itu juga tidak tahu bagaimana harus menjawab. Lalu mengeluarkan dari sakunya foto mereka berempat bersama, memberikan satu lembar untuk setiap adiknya. Kak, apa kita akan berpisah? Kak, jangan tinggalkan kami. Ambil foto-foto ini dulu. Tunggu sampai kita besar. Nanti kita akan bisa bersama lagi. Lihat gadis kecil ini, sangat cantik. Gadis kecil ini akan kami adopsi. Tenang saja, kami pasangan tua ini pasti akan menganggapnya sebagai cucu kami sendiri dan membesarkannya. Yud, kamu harus patuh di sini, oke? Kakak pasti akan kembali mengunjungimu. Kakak harus ingat untuk mengunjungiku ya. Kakek nenek, terima kasih kakek nenek sudah bersedia merawat adik perempuanku. Aku pasti akan kembali mengunjunginya, bangun. Kemudian kakak laki-laki itu membawa adik perempuan kedua dan adik laki-laki ketiganya berbalik dan pergi. Adik perempuan bungsu itu juga tidak bisa menahan diri untuk tidak berlari memanggil kakaknya. Kakak laki-laki itu berhenti, tetapi setelah menyeka air matanya, masih berusaha menahan kesedihan dan pergi. Kemudian dia mencari tempat berlindung untuk adik laki-laki ketiganya. Dia pikir anak ini lumayan. Bagaimana kalau kita coba mengadopsinya? Boleh juga, terima kasih paman. Terima kasih bibi. Pergilah, kami akan merawat adik laki-lakimu dengan baik. Tenang saja. Kau benar-benar ingin melepaskanku. Aku tidak tega berpisah denganmu. Kakak laki-laki itu dengan sedih meneteskan air mata saat berpisah. Akhirnya dia memohon pasangan muda yang akan pergi ke luar negeri untuk mengadopsi adik perempuan keduanya. Pasangan baik hati itu akhirnya setuju. Kakak laki-laki itu menyerahkan tas kepada adik perempuannya, lalu menyeka air matanya dengan enggan, berbalik dan pergi. Kakak-kakak laki-laki itu terus berlari ke tempat orang tuanya mengalami kecelakaan, berlutut di tanah, memanggil nama orang yang dicintainya, ayah, ibu. Dalam sekejap 20 tahun berlalu, adik perempuan kedua saat itu kini telah menjadi presiden wanita yang cakap. Sekembalinya, kali ini dia juga berencana proyek pengembangan pariwisata untuk kampung halamannya. Semua penduduk desa menerima kompensasi 2 kali lipat. Dan setelah proyek selesai, akan dibangun sebuah villa di atas tanah lama. Untuk mengkompensasi semua penduduk desa. Saat itu paman di desa memperlakukanku dengan sangat baik. Pengaturannya sangat bagus. Lakukan saja, baik di sini. Kakak laki-laki saat itu juga selalu mencari adik-adiknya, tapi saat ini, ayah dan anak yang merupakan tuan tanah di desa, setelah mengetahui tentang rencana di desa, membawa kontrak pembongkaran untuk ditandatangani. Olehnya mereka mengatakan bahwa setelah menandatangani akan menerima kompensasi 2 miliar. Dan hanya dia yang belum menandatangani di seluruh desa. Tapi kakak laki-laki itu menolak untuk menandatangani. Dia berpikir jika tidak ada rumah ini, maka adik-adiknya tidak akan punya rumah untuk pulang. Tuan tanah itu langsung memukulnya. Dia berpikir saat itu, dengan tangannya sendiri, dia telah membawa mereka pergi. Sekarang siapa yang bisa disalahkan? Kemudian dia merobek selebaran orang hilang. Miliknya menjadi berkeping-keping. Dan memberinya peringatan terakhir, mengatakan bahwa jika tidak ditandatangani, juga akan dihancurkan. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Ben. Yun. Aku yang bersalah pada kalian. Saat itu aku seharusnya tidak membawa kalian pergi. Aku harus menemukan cara untuk menemukan kalian. Hari berikutnya, presiden dan asistennya datang ke desanya. Kepala desa menyambut mereka dengan hangat.
Kemudian dia berpesan kepada asisten dan kepala desa untuk mendorong proyek pengembangan pariwisata dengan baik. Dia berjalan-jalan sendirian di desa. 20 tahun telah berlalu. Desa Reha masih sama. Tidak ada yang berubah. Kakak, apakah kamu benar-benar ingin membawaku pergi? Aku tidak tega meninggalkanmu. Tidak tahu. Apakah kakak laki-laki dan kakak perempuan keduaku tahu? Kalau aku sudah kembali, apakah mereka akan senang? Pada saat yang sama,